Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah, takbir bergema di seluruh penjuru dunia menunjukkan bahwa kita sudah masuk pada hari kemenangan, yakni Idul Fitri. Setelah bulan penuh kita melaksanakan puasa Ramadan, di mana Ramadan ini merupakan khususiyah, yakni keistimewaan yang hanya Allah Subhanahu wa taala berikan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi yang lain berpuasa iya, tetapi tidak dengan puasa Ramadan. Sejenak kita mengingat bahwa ada beberapa peristiwa besar terjadi di bulan suci Ramadan, dan ini sangat erat kaitannya dengan semangat Idul Fitri. Yang pertama, pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriyah, jadi peristiwa besar, yakni Ghazwatul Badr Kubra, Perang Badar Kubra. Rasulullah SAW keluar bersama para sahabat yang berjumlah 313 untuk mengambil hak mereka yang dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah. Singkat cerita, terjadilah peperangan Badar di mana Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pasukan berupa malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan bagi umat Islam, di mana perang Badar ini memberi semangat umat muslim dan mengubah sejarah peradaban Islam dunia saat itu dan sampai dengan saat ini. Kemudian yang kedua, ada peristiwa besar terjadi pada tanggal 10 Ramadan, tepatnya pada tahun ke-8 Hijriyah, yakni peristiwa Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah, di mana Rasulullah SAW beserta para sahabat yang berjumlah 10.000 pergi ke Mekah untuk menaklukkan kota Mekah dan tanpa adanya perlawanan. Dan juga Rasulullah SAW membersihkan kota Mekah daripada berhala-berhala. Dua peristiwa besar itu terjadi di bulan suci Ramadan, di mana umat muslim sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Sehingga ini menyiratkan pesan kepada kita semua bahwa bagi orang yang berpuasa imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita saat ini berada dalam suasana Idul Fitri, maka insya Allah ketika kita berpuasa dengan penuh keimanan dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita berada pada kondisi di mana Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemenangan, baik kemenangan duniawi maupun kemenangan ukhrawi. Maka untuk itu, melalui momentum Idul Fitri ini, setidaknya ada dua aspek yang harus kita tingkatkan dalam kehidupan masyarakat muslim. Yang pertama, mari kita perkuat pendidikan keluarga Islami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikumun nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladzun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Di mana bahwa ayat tersebut mewajibkan kepada semua umat muslim, wabil khusus kepala rumah tangga ataupun orang tua, untuk memperhatikan dirinya serta keluarganya daripada api neraka. Maka maknanya bahwa Idul Fitri ini menjadi momentum seorang ayah, seorang ibu untuk lebih memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Maka dalam suasana yang penuh kehangatan keluarga ini menjadi satu wasilah, menjadi satu alat bagi keluarga untuk bagaimana dia lebih memperhatikan kehidupan pendidikan anaknya. Maka selain daripada itu, ketika kita berbicara tentang pendidikan keluarga, maka yang pertama adalah keteladanan dari orang tua.
Kemudian pembiasaan keagamaan yang baik ini pun menjadi hal yang perlu diperkuat melalui momentum Idul Fitri ini. Kemudian yang kedua, melalui momentum Idul Fitri ini, mari kita perkuat hubungan ukhuwah Islamiyah antara tetangga. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk hidup berdampingan secara baik dengan tetangga kita. Di era saat ini, terlebih khusus pada kehidupan masyarakat perkotaan, umumnya masyarakat lebih bersifat individualis, sibuk dengan kerjaannya masing-masing, sibuk dengan media sosialnya masing-masing, sibuk dengan berbagai macam kesibukan duniawi, tetapi mereka tidak hidup berdampingan dengan baik ya secara sosial dengan tetangga. Maka momentum Idul Fitri ini mari kita jadikan sebagai sarana kita untuk kembali menata kehidupan sosial kita di masyarakat, baik bertetangga dalam hal yang berkaitan dengan hubungan keluarga maupun bertetangga dengan mereka yang tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun berbeda akidah. Karena pada hakikatnya kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempunyai kepekaan sosial terhadap masyarakat sekalipun dia berbeda agama dengan kita, berbeda suku dengan kita ataupun tidak mempunyai ikatan keluarga. Dan Rasulullah SAW beliau bersabda, kam min jarin muta'alliqin bi jarhi yaumal qiyamah yaqulu ya rabbi hadza aglaqa babahu duni famana ma'rufahu. Yang artinya kelak nanti di akhirat berapa banyak tetangga yang nanti akan bergantung memegang tangan tetangga di hari kiamat sambil dia berkata, wahai Tuhanku, orang ini menutup pintu rumahnya dariku. Maka hadis ini memberikan satu pelajaran kepada kita. Ketika kita soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesolehan individu kita harus kita tularkan kepada kesolehan sosial di masyarakat. Sehingga hal inilah yang menjadi satu di antara hikmah ataupun nilai yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui momentum Idul Fitri ini. Ashabul Aufiyah dimanapun antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir mengingatkan khusus diri Al-Fakir dan untuk jamaah sekalian bahwa mari sama kita upayakan untuk menggenapi puasa Ramadan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Karena begitu banyak fadilah yang besar yang kita dapat ketika kita melanjutkan puasa Ramadan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan kita mendapatkan pahala 1 tahun penuh. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, "Al-shama Ramadana wa atba'u sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Al-hadis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka mari sama kita jadikan momentum Idul Fitri ini untuk kita menata kembali kehidupan selama 11 bulan ke depan, sehingga kita bertemu lagi dengan Ramadan. Ramadan ila Ramadan, antara satu Ramadan dengan Ramadan lainnya menjadi penghapus dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, baik tadarus kita, tarawih kita, qiyamul lail kita, dan sedekah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.